Oke, share kamera. Di kamera Hayat sudah oke? Bisa ya? Bisa? Belum muncul. Kamera Hayat belum muncul. Oke. Ini dia ganteng kan? Masya Allah. Oke, saya admit semua ya. Oke, boleh. Silakan, Bang. Wih, langsung rame ya. Memang kelas teladan. Ekis ya, Bang ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabar teman-teman rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimohon teman-teman bagi yang tidak ada halangan untuk menyalakan kameranya, silakan boleh dinyalakan kameranya. Bagi yang tidak ada berhalangan, mohon dinyalakan kameranya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita kedatangan Bapak Dr. Hayat Naki ya, insya Allah ya. Nah, ini kebetulan alhamdulillah dosen kita. Kebetulan memang beliau saat ini sedang menempuh kuliah S3 di Universitas Airlangga Surabaya. Nah, alhamdulillah nih hari ini kita Pak Hayat akan berbagi ilmu. Kita insya Allah, alhamdulillah beliau masih fresh ya, insya Allah sedang menempuh S3, jadi ilmunya lagi fresh-freshnya, insya Allah akan sharing ke teman-teman semuanya. Dimohonkan boleh sekali lagi teman-teman yang bisa menyalakan aktifkan kamera, mohon dinyalakan kameranya agar bisa lebih berinteraktif dengan Pak Hayat. Mungkin maksud saya serahkan langsung ke Pak Hayat. Silakan Pak Hayat. Oke, terima kasih Pak Iman. Kedengaran jelas ya teman-teman sekalian? Dengar Pak. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Memang agak mendadak Bang Iman. Saya merequest untuk pertemuan hari ini karena untuk diketahui oleh adik-adik semua bahwa saya mendapatkan tugas sebenarnya dari universitas untuk merekod pembelajaran perbankan syariah yang waktu kemarin sebelum pandemi saya punya videonya lengkap, tetapi perlu yang masa pandemi ini. Nah, karena berkaitan dengan saya udah cuti sekolah, jadi saya minta tolong Bang Iman lah untuk bisa masuk sebentar, menjadi asistennya Pak Iman Taufik. Nah, karena sebenarnya kalau dari aspek pemahaman, pengetahuan dan pengalaman, Pak Iman Taufik ini jauh lebih komplit dan lebih bisa diajak berdiskusi panjang, terutama tentang bagaimana sebenarnya penetrasi langsung perbankan syariah di masyarakat. Nah, itu kalau bukan praktisi mungkin dia akan tahu kulit luarnya saja kan. Nah, tapi kalau Bang Iman beliau punya pengetahuan ini 4 sampai 5 tahun di Bank Syariah Mandiri waktu itu ya Bapak Iman ya. Nah, terkait dengan hari ini Pak Iman, izin saya menyampaikan beberapa hal Pak Iman. Sebenarnya saya bilang sih penyegaran kembali atau review saja berkaitan dengan materi-materi pada perbankan syariah, khususnya pada aspek filosofis, apa sih yang mendasari kemunculan perbankan syariah di Indonesia? Benarkah faktor memang kita umat muslim memang perlu dengan lembaga syariah, atau memang secara aspek bisnis perbankan syariah ini jauh lebih pakem, lebih kebal terhadap resiko-resiko pembiayaan, khususnya pembiayaan berbasis bunga. Nah, ataukah memang syariah ini sudah menjadi tren baik di kalangan masyarakat dalam aspek pemahaman syariahnya maupun pada sektor industri, ataukah ada faktor-faktor yang lain? Nah, kalau boleh izin berbagi sedikit ya Pak Iman mengenai materi ya. Saya boleh share ya Pak Irman ya? Ya, sudah saya sediakan hostnya Pak, silakan Pak. Kemudian nanti saya ada mau ngajak teman-teman main sedikit kuis ya, untuk namanya juga review kan. Jadi saya mungkin paparan singkat sekitar 10 menit, nanti setelah itu
ada review berupa kuis yang nanti minta teman-teman untuk bisa mengikuti kuis itu ya. Saya pakai aplikasi Kahoot. Ini adik-adik semester 5 ya, perbankan syariah. Benar ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, alhamdulillah ada suaranya. Saya pikir saya sama Pak Iman jadi. Izin screen layar. Ini layar aja ya. Udah tampil belum ya? Masih belum muncul, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Maklum laptop udah tua, jadi dia loadingnya agak lama. Apalagi dia menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang masih baru, masih fresh. Jadi kalah semangat ya. Saya izin mengulang sedikit ya Pak Iman, materi-materi Pak Iman. Silakan Pak, silakan. Ya, kita buka deh. Sudah ya, Pak Iman ya? Belum muncul penuh, Pak. Loading apa? Loading mungkin, Pak. Loading ya. Belum muncul ya Pak Iman? Masih Kalau separuh. di tempat saya belum full, Pak. Tapi tempat teman-teman lain, Siti Nurjana sudah muncul? Masih setengah juga, Pak. Iya. Masih di jalan mungkin, Pak Ayat. Itulah Pak, maklum. Jadi saya melanjutkan sedikitlah teman-teman sekalian sharing mengenai pemahaman khususnya mengenai perbankan syariah. Teman-teman sekalian, mungkin sudah dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, khususnya oleh Pak Iman mengenai mengapa perbankan syariah atau perbankan ini menjadi sesuatu yang penting dalam sistem perekonomian, karena memang perbankan syariah atau perbankan secara umum itu banyak diilustrasikan sebagai jantung daripada ekonomi. Nah, kenapa seperti itu? Karena jantung ini fungsinya untuk memompa darah-darah. Kalau darah itu diilustrasikan sebagai uang, maka jantung itu memompa ke seluruh tubuh. Maka perbankan itu akan memompa uang atau keuangan atau uang yang beredar di masyarakat ke seluruh sektor-sektor ekonomi. Kemudian sebagai fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi di mana sektor atau individu yang mengalami yang membutuhkan keuangan ini akan difasilitasi sehingga timbul atau bertemu antara sisi permintaan dan penawaran uang. Kemudian perbankan syariah secara khusus memiliki juga peranan dalam lalu lintas keuangan dan jasa keuangan dalam aspek giro, transfer dana, clearing dan sebagainya. Lalu kemudian prinsip-prinsip operasional perbankan syariah
ini dalam aspek produk yang dimunculkan ini dirasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, peraturan terkait bahwa perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 yang kemudian diamandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Jadi kita menganut dual banking system di mana bank konvensional dan bank syariah itu dapat berjalan atau dapat bertransmisi bersama dalam satu perekonomian sistem keuangan kita. Kemudian secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang membahas detail tentang perbankan syariah. Kalau teman-teman mau dapat informasi terkait tentang berbagai regulasi, ini bisa merujuk dua hal. Yang pertama bisa melihat dokumen terkait undang-undang di OJK maupun lembaga terkait MUI yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk maupun operasional perbankan syariah. Nah, secara umum bahwa dinamika perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya krisis tahun 98, ini memunculkan banyak hal terutama dalam sistem perbankan. Kita bisa melihat perbankan nasional maupun swasta nasional ketika krisis tahun 98 itu rontok yang diperlukan akuisisi oleh pemerintah, dalam hal ini penyuntikan dana dalam kasus BLBI itu bantuan likuiditas Bank Indonesia, sehingga dengan ada bantuan itu maka perbankan ini yang sakit diupayakan disehatkan. Kemudian dampak krisis yang tahun 98 ini memang bukan hanya krisis global, tetapi perbankan juga menjadi alarm bahwa dalam melaksanakan fungsi intermediasinya perlu memegang prinsip prudential banking principle, ya, prinsip kehati-hatian, prinsip teliti, ya, tidak sembarangan, dan kemudian memilah-milih terhadap aspek penyaluran dana yang diberikan. Karena memang seperti yang kita tahu, perbankan ini atau perbankan syariah ini menjalankan bisnisnya ini sebagian atau 90% lebih ini menggunakan dana pihak ketiga, sehingga jika terjadi sesuatu pada dana tersebut, nah maka akan menimbulkan panik, ya, di masyarakat. Ini yang dikhawatirkan. Nah, dampak perekonomian yang kurang bagus tersebut ini terlihat dari tingkat suku bunga tinggi, depresiasi nilai tukar, kemudian likuiditas perbankan ini terganggu. Nah, kalau kita lihat ini sedikit data, ya. Jadi ini adalah tingkat inflasi dan pertumbuhan. Kita bisa dilihat tahun 98 itu tingkat inflasi kita hampir 60%. Dan pertumbuhan kita minus sampai dengan kurang lebih 17%. Belum terlihat slide-nya, Pak Hayat? Oh, belum sama sekali, ya, Pak? Mungkin boleh ulang, ya? Ulang, ya, betul, Pak. Nggak usah di-show-kan aja, Pak, biar itu aja mungkin gangguan kalau di-show-kan. Oke. Nah, ini muncul nggak, Pak Iman? Slide layarnya muncul nggak, ya? Belum, Pak. Belum, ya? Berarti sharing. Siti Nurjana terlihat? Share. Masih belum, Pak. Oke, sama berarti. Belum terlihat, Pak. Ini udah nih, Pak. Nah, ya. Iya, sudah, Pak. Ya, bagus nih, Pak. Gini aja, Pak. Oke, ini, ya. Alhamdulillah, bagus, gak? Nah, jadi ini tadi yang saya jelaskan sedikit, teman-teman sekalian, bahwa ini situasi krisis tahun 98 dan juga bagaimana nanti peranan perbankan terhadap perekonomian itu sendiri. Kemudian selanjutnya, permasalahan perbankan secara umum, kalau kita melihat kasus-kasus secara empirik itu kurang lebih ada 5 hal. Yang pertama adalah negatif spread, terutama perbankan yang berbasis bunga. Dia akan mengalami di mana situasi tingkat suku bunga pinjaman itu lebih kecil daripada tingkat suku bunga tabungan. Sama seperti kasus tahun 98 di mana tingkat suku bunga waktu itu mencapai 60%. Nah, sedangkan tingkat suku bunga itu pada kisaran 18-20%. Sehingga ada 40% jarak yang selisih yang harus ditutupi oleh perbankan.
Kemudian dari aspek likuiditas, karena perbankan syariah meskipun dana yang dikelola besar, tetapi modal intinya hanya sangat kecil dibandingkan total keseluruhan aset yang dimiliki. Kemudian permodalan yang tadi seperti yang saya jelaskan, kemudian non performing loan atau non performing financing ya, aspek-aspek resiko gagal bayar, kemudian kredit macet. Nah, ini yang menjadi permasalahan secara umum, terutama perbankan syariah. Terus berikutnya ada net open position, di mana terjadi selisih kurs ya, atau kita bilang resiko kurs. Transaksi perbankan atau transaksi perbankan ini kadang menggunakan mata uang asing. Nah, mata uang asing ini naik harganya fluktuasi. Nah, kalau proses penggunaan dana yang sebelumnya mereka patok menggunakan misalnya standar dolar, nah ketika terjadi lonjakan apresiasi mata uang dolar terhadap rupiah, maka itu akan menjadi juga beban terhadap perbankan. Ini secara keseluruhan kurang lebih seperti itu permasalahannya. Nah, lanjut, karena waktu saya tadi sedikit saja kan, saya masuk mengenai implementasi prinsip perjanjian dalam perbankan syariah. Ini sekilas mungkin teman-teman sudah belajar di fikih muamalah, khususnya pada akad, terutama perbedaan mendasar mengenai akad dan wa'ad, dan kemudian perjanjian kontrak tertulis maupun tidak tertulis. Nah, ini jenis kontrak perjanjian kurang lebih transaksi jual beli, sewa menyewa bagi hasil penitipan barang, perseroan, syirkah, pinjam meminjam, kemudian pemberian hibah, penangguhan hutang, kafalah, gadai maupun wasiat ya. Kemudian ini prinsip akad dasar yang menjadi rujukan ya. Pertama, dalam transaksi perbankan, riba, oran, maisir itu menjadi hal yang prinsip untuk dilarang. Kemudian objek halal dan baik, kerelaan para pihak, kemudian pengelolaan secara amanah. Nah, syarat sah akad terhindar dari cacat, kriteria objek jelas, dan tidak mengandung unsur paksaan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk berkaitan dengan akad, karena akad ini penting sekali. Sama halnya dalam beberapa kasus perbankan, asuransi ini banyak dikritik karena akad-akad yang dimunculkan itu terkesan ribet, dan ketika ada permasalahan selalu saja itu biasanya nasabah yang menjadi korban. Kenapa? Karena waktu dibikin perjanjian itu tidak dibaca detail, sehingga ketika ada kasus itu nasabah kadang, oh ini bank itu udah bikin berlapis-berlapis gitu, sehingga kesannya bisa jadi lebih menguntungkan perbankan. Nah, maka kita perlu untuk mendetailkan akad-akad. Misalnya dalam transaksi murabahah, dalam kasus perumahan misalnya, ketika kita melakukan kontrak murabahah, nah, ketika kita ingin melunasi lebih awal dalam sistem berbasis bunga, biasanya itu kan ada seperti penalti yang itu tidak terlalu besar, sehingga kalau kita melunasi di awal, maka dia akan mendapatkan jenis diskon lah, karena tadi ada apa namanya, kita punya kemampuan untuk melunasi di awal. Tetapi kontrak murabahah, berapapun jangka waktu yang diperlukan, maka nilai nominal yang sudah disepakati di awal, maka itu menjadi patokan. Maka ketika kita melunasi di awal, ya sama saja dia dengan 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi ini kontrak-kontrak seperti ini yang perlu kita tingkatkan literasinya, sehingga masyarakat tidak awam dan tidak terjadi konflik, khususnya dalam implementasi akad ini. Ini lanjutlah. Bagaimana mendesain kontrak? Nah, mendesain kontrak ini sebenarnya pada prinsip kebutuhan nasabah. Apa sih kebutuhan nasabah? Karakteristik nasabah. Maka kan nanti yang sudah mungkin dijelaskan Pak Iman, ada penilaian nasabah, 5C, karakter, capability, terus collateral, kemudian kapital dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi perhatian-perhatian oleh perbankan, terutama pada hal karakter. Biasanya itu sampai sedetail apakah bukan hanya tingkat pendidikan, tingkat misalnya sukuisme itu juga menjadi penting, menjadi catatan, karena di sebagian hasil riset ada sebagian suku-suku tertentu itu dia acuh terhadap
model kontrak dan sebagainya. Sehingga ekstra. Kemudian ada bagaimana teknik mendesainnya. Pertama, memahami karakter nasabah. Ini dilihat dari aspek objektif atau objeknya, apa yang menjadi objek akad, apa yang menjadi objek yang dikontrakkan, kemudian apa fungsi kegunaannya, sehingga nanti dia masuk kategori modal kerja atau investasi. Kemudian memahami kemampuan nasabah dari berbagai aspek, pendidikan, psikologis, latar belakang dan sebagainya. Kemudian memahami karakteristik sumber dana, pemenuhan kebutuhan pembiayaannya untuk apa. Lalu memahami fikih akad yang tepat. Ini nanti disesuaikan. Misalnya di pembiayaan motor, ini lebih tepat nanti apakah dia menggunakan akad murabahah atau dia menggunakan akad hijarah gitu ya. Nah, sehingga perbankan ini harus jeli melihat dan menelusuri motor ini akan difungsikan untuk apa oleh nasabah, sehingga nanti pemilihan akadnya tepat. Karena pemilihan akad ini mengandung konsekuensi. Kalau akad murabahah, ketika terjadi satu kasus, misalnya nasabahnya meninggal, maka akan menimbulkan hutang. Kalau dia ijarah, maka motor itu masih dianggap kepemilikan bank, sehingga nasabah itu hanya menyewa. Maka ketika nasabah ini terjadi sesuatu, maka dia akan objek akadnya akan dimiliki oleh bank. Kemudian inilah fungsi untuk memahami akad atau fikih yang tepat dalam hal implementasi akad. Kemudian produk-produk perbankan syariah. Saya lanjut. Nah, produk perbankan syariah secara umum dia berdasarkan kategori, apakah dia menghimpun dana, penyalur dana, ataupun jasa. Nah, saya kira ini sudah dijelaskan banyak oleh Pak Iman ya, Pak Iman. Kemudian teman-teman, saya udah 20 menit menjelaskan sedikit tadi. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak ya? Sebelum saya masuk ke kuis ya kali ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau hal yang apa yang mau di-sharingkan? Adik-adik sekalian? Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan dengan Pak Hayden. Mungkin belum ada, Pak. Pak, izin. Ya, silakan. Izin Mbak Nurbaiti. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi gini ya, Pak. Tadi kan Bapak bilang tentang yang konsepnya mendetailkan akad-akad. Nah, Bapak bilang kan, misalnya tuh ketika pembayaran dari melakukan transaksi nih, kayak kalau bilangnya di perbankan syariah itu kan pembiayaan kan, Pak. Nah, di pembiayaan itu tahun ini, misalnya kita bayar untuk tahun ini, dengan kita bayar 10 tahun yang akan datang, Bapak tadi bilang itu akan sama jumlahnya. Nah, saya pernah ketemu kasus di mana itu katanya sih dia itu tuh bank syariah. Nah, tapi kayak transaksi pembayarannya tuh kalau kita makin lama dia tuh makin banyak gitu, Pak. Nah, itu tuh gimana ya, Pak, maksudnya? Apakah konsepnya salah? Gimana gitu, Pak? Ya, jadi misalnya kalau kita pembiayaan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu ada perbedaan yang signifikan ya antara jumlah uang yang dipinjam dengan tingkat pengembalian seperti itu ya, Nurbaiti ya. Nah, jadi memang banyak kasus yang seperti itu. Tetapi secara prinsip bahwa bank syariah ini dalam model bisnisnya atau role model bisnisnya, dia memang mengacu ya. Kalau kita tidak bilang dia sama, tapi dia memang mengacu terhadap model bisnis yang sudah ada gitu ya. Nah, tetapi memang dalam hal pembuatan kontrak itu dia memang menyesuaikan, karena misalnya sistem jual beli, kalau kita pakai akad murabahah misalnya akad jual beli membeli sepeda motor misalnya. Nah, pembiayaan yang durasinya 3 tahun, 5 tahun atau lebih, misalnya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu memang
ada durasi yang ada biaya yang lebih yang dikeluarkan oleh perbankan, sehingga dia akan dihitung. Misalnya dia kontraknya pembiayaan 1 tahun, tingkat pengembalian misal harganya 15 juta dalam tempo 1 tahun, maka kan kita bisa ngitung margin yang diperlukan oleh bank ini untuk penjualan satu motor dalam tangguh bayarnya 1 tahun itu berapa kira-kira yang diharapkan keuntungan oleh bank. Pak Ayat, mohon maaf saya potong sedikit Pak Ayat. Ya, silakan. Ada teman-teman yang belum di-admit Pak Ayat. Oh, saya jadi. Mohon maaf, iya, hostnya Pak Ayat. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya pantas bertungguan Pak Iman. Ada 11 orang. Oke, baik teman-teman, nanti kalau misalnya ini sudah waktunya habis, teman-teman nanti silakan masuk lagi dengan link yang sama ya. Mungkin kalau misalnya belum selesai, nanti silakan bisa masuk dengan link yang sama. Silakan Pak Ayat dilanjutkan lagi. Ya. Jadi sebenarnya bank syariah itu lebih kepada menghitung dia berapa biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan perjanjian itu. Misalnya kontrak membeli sepeda motor, harga dasar sepeda motor itu 15 juta. Nah, dengan pembayaran tangguh 1 tahun. Pembayaran tangguh 1 tahun. Maka nanti kan ada negosiasi di situ tuh. Bank akan siap menjual kepada nasabah dengan margin keuntungan 2 juta rupiah. Maka harga motor tadi dijual kepada nasabah itu 17 juta rupiah. Ada 2 juta keuntungan yang diharapkan oleh bank kepada nasabah. Nah, kalau itu 1 tahun. Nah, kemudian kalau misalnya durasinya 3 tahun, maka ini bank ini dia akan menghitung tingkat keuntungan maupun kos yang mereka keluarkan untuk menjalankan kontrak ini. Sehingga kalau misalnya 3 tahun, yang semula dia 2 juta untuk 1 tahun, maka dia akan menghitung, oh kalau 2 juta untuk operasional 3 tahun, ini akan menimbulkan biaya sekian. Nah, sehingga untuk menutupi biaya sekian, maka tingkat keuntungan yang diharapkan harus misalnya dia mencapai sekian, atau misalnya 4,5 juta, misalnya gitu ya, dalam kontrak 3 tahun. Nah, maka nanti ada proses tawar-menawar di situ. Karena tadi murabahah akan jual beli, dengan harga dasar motor itu 15 juta, tingkat keuntungan bank yang diharapkan dengan kontrak 3 tahun, pembayaran cicil 3 tahun itu 4 juta, 4,5, maka nilai harga jual motor itu 19.500.000, seperti itu ya. Nah, maka nanti ada kesepakatan. Nah, sehingga besar kecilnya tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan dalam transaksi murabahah ini bukan semata-mata hanya bank memperhatikan tingkat keuntungan, tetapi dia memperhatikan apakah dengan keuntungan tersebut dia mampu menjalankan akad yang sudah disepakati atau operasional dari operasional dari akad yang ditimbulkan. Nah, seperti itu. Sehingga memang terkesan bahwa nambah waktu, nambah biaya. Nah, tetapi memang secara prinsip nambah waktu ada biaya lain yang dikeluarkan. Nah, seperti itu Mbak Nurbaiti. Nah, itu khusus untuk transaksi misalnya murabahah. Nah, tetapi tadi kalau sudah disepakati tingkat keuntungan yang apakah dia 2 juta ataukah 4,5 juta, kontrak 1 tahun ataukah 3 tahun, maka dalam transaksi murabahah itu tidak boleh ada perubahan. Baik setelah disepakati itu tidak boleh ada perubahan di tengah jalan. Sehingga ketika nasabah mampu melunasi semua pembayaran tangguhnya, maka dia tetap dengan nominal yang disepakati di awal. Misalnya durasi yang tadi 1 tahun, maka harganya 17 juta. Dibayar 3 bulan ke depan dilunasi, maka pembayaran juga tetap 17 juta. Nah, sama juga halnya dengan jumlah nominal yang lain. Kurang lebih seperti itu, Kak Nurbaiti. Saya panggil kakak ya, biar lebih bersahabat. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, ini kita punya waktu sedikit ya Pak Iman ya. Apa nanti dilanjutkan lagi bisa Pak? Setelah habis 40-nya bisa kita lanjutkan lagi sesi keduanya Pak. Nah, kayaknya sesi kedua kita akan main kahut sebentar ya. Kita akan ikut sama-sama. Saya punya 20 pertanyaan. Biasanya saya tuh pretest sebelum teman-teman masuk kelas perbankan syariah, saya buat pretest untuk
untuk mengetes sampai sejauh mana pemahaman dari peserta didik ini terhadap materi-materi perbankan syariah. Biasanya itu ada mahasiswa yang sangat kepo, yang dia tahu, oh semester depan perbankan syariah, siapa yang mengajar, dosennya ini, maka dicari referensinya lebih banyak daripada dosennya. Nah, tapi ada satu kasus yang mahasiswanya tidak peduli kan, apakah dia ini apa materi kuliah perbankan syariah, dia RPS-nya bahas tentang apa, kadang tidak terlalu aware gitu ya. Meskipun nanti semua itu akan dijelaskan di awal. Maka untuk perlu tingkat pemahaman yang sama, kita perlu ada tes lah seperti itu. Nanti kita coba pretest dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Ini total yang hadir ada 37, Pak. 37 ya, satu kelas. Iya, Pak, karena gabungan sama anak yang sore, Pak, sama IE juga, yang SP juga, Pak. Oh. Oke, baik, berarti kita cut dulu yang ini, Pak. Kita masuk ke sesi yang kedua. Nanti teman-teman silakan gabung lagi di link yang sama ya. Boleh Pak Hayat di-live-kan aja. Stop dulu ya? Ya, stop ya, Pak? Ya, di-live-kan aja. Kemudian di add aja, di close aja, Pak. Nanti kita link yang sama masuk lagi.